Di balik tenang dan sejuknya Gunung Tampomas, Sumedang menyimpan jejak sejarah panjang yang telah hidup sejak ratusan tahun lalu. Kota ini bukan sekedar persinggahan di tanah Pasundan, tetapi pernah menjadi pusat kekuasaan penting dari Kerajaan Sumedang Larang. Sebuah kerajaan Sunda yang meninggalkan warisan budaya, tradisi, dan kisah perjuangan yang masih terasa hingga hari ini. Dan kali ini, kita tidak hanya melihat Sumedang sebagai sebuah kota, tetapi sebagai tempat di mana sejarah kuliner tradisional yang telah berdiri sejak tahun 1917 dan kuliner masakan ayam khas Sumedang. Inilah perjalanan kuliner ride kami di tanah Sumedang. Halo, selamat pagi. Happy weekend semuanya. Hari ini kita lagi perjalanan mau ke kota Sumedang dari Depok. Terus untuk rute yang kita lewatin tuh hari ini dari rumah di Depok kita lewat jalan alternatif Cibubur ke arah Cilengsi. Terus dari situ kita lewat Jonggol. Dari Jonggol kita lanjut ke Paranggombong, Waduk Jatiluhur ya. Terus nanti dari situ kita lanjut ke Purwakarta, lanjut ke arah Ciater, lewat Wanayasa, baru ke arah Sumedang. Tadi pas di perjalanan tuh ada sedikit masalah juga ya. Jadi itu kayak spion kita kendor. Jadi kita harus mampir bengkel benerin spion sekaligus isi angin. Dan untuk kondisi jalan di sepanjang dari Depok menuju Paranggombong ya, sementara sih sampai Kabupaten Kerawang sih masih bagus ya, tapi memang pas masuk ke arah Jalan Cariunya itu nanti bakal kayak banyak jalan yang retak-retak gitu deh. Dan sekarang sih udah sampai daerah Cariu dan pemandangannya itu bagus banget ya. Di sini sawahnya lagi jauh semua. Nanti kita lanjutin lagi perjalanannya. Semoga perjalanan hari ini lancar, aman, cuacanya bagus, terus juga nanti kulinerannya juga enak. Ya udah, kita lanjut. Bye. Memasuki wilayah Kota Manel, jalan rusak menjadi selingan untuk mengurangi kecepatan sambil menikmati pemandangan persawahan dan perkebunan di antara pemukiman penduduk yang sesekali kami lewati.
selamat pagi. Dan ini kita udah sampai di Paranggombong. Ya, di sana tuh banyak banyak yang ngecamp. Kalau dulu tuh di sini masih gratis, cuma pas di ujung sana sekarang tuh udah ada tiket berbayarnya. Mungkin buat pengelolaan area ini ya, area campnya ini. Ini sama Mbak Mala. Dari sini kita mau lanjut ke Purwakarta. Jadi masih menyusuri pinggir-pinggir waduknya ini terus sampai ketemu Purwakarta. Gitu. Oke, nanti kita lanjut dulu. Kita lanjut lagi. Sesampainya di Paranggombong, kami berhenti sejenak untuk mendinginkan panasnya mesin motor dan menikmati suasana pagi dari tepian Waduk Jatiluhur. Untuk BBM di Paranggombong, tidak ada pom bensin yang beroperasi, tapi banyak warung-warung warga yang menyediakan bensin eceran. Suasana perjalanan berubah, dari jalan di pinggir waduk berubah menjadi pemukiman padat dan berlanjut lagi memasuki wilayah kota Purwakarta. Memasuki jalur Purwakarta Wanayasa, jalan menanjak dan warna merah di kanan kiri jalan menjadi ciri khas baru di wilayah Jawa Barat. Hal ini berfungsi untuk memberikan kontras visual agar pengendara tetap di jalur utama, menanda area waspada, serta meningkatkan visibilitas saat hujan atau malam hari. Ini kita tadi lagi berhenti, habis berhenti sarapan sebentar. Karena dari pagi belum keisi perutnya. Jadi kita sarapan di daerah Kabupaten Purwakarta, terusan Halim. Pokoknya dekat sekolah holistik. Tadi sarapan susundaan, prasmanan. Ya cukup enak ya. Nanti kita lanjut lagi mau ke arah Tugu Monas dulu. Ini kita lewat jalur Wanayasa. Mudah-mudahan jalannya lancar. Karena belum pernah sih ketemu macet di jalan ini. Mungkin kalau ada kemacetan pun karena ada pertigaan atau perbaikan jalan aja. Udah, nanti kita lanjut lagi. Ciao.
Mesin meraung kencang, membawa kami melewati bis-bis pariwisata yang melintasi di jalur tersebut. Sesekali, kami juga melewati warung-warung penjual oleh-oleh khas Purwakarta, yaitu kerupuk ro atau kerupuk pasir. Kerupuk yang diolah atau digoreng menggunakan pasir. Ini kita udah sampai di daerah Subang Ciater. Jadi dari Tugu Nanas kita harus putar balik. Seharusnya lurus, cuma kita harus putar balik dulu. Belok ke kiri, putar balik, terus belok ke kiri lagi, ambil ke arah Sumedang. Nah dari sini rencananya kita mau makan siang dulu. Itu ke tempat viral di warung Pengkolan Jati. Mudah-mudahan perjalanan lancar. Estimasi sih masih sekitar 57 menit lagi dari Tugu Nanas ini. Oke, bye. Suasana kembali berubah. Hamparan kebun teh menjadi tempat piknik bagi sebagian orang. Dan tanaman nanas tumbuh subur di antara tanaman teh yang tersusun rapi. Gunung Tampomas mulai terlihat lebih dekat, menandakan kami semakin mendekati tujuan pertama kami, yaitu warung makan Pengkolan Jati. Warung dengan menu andalan ayam bekakak dan nilai cobek yang pedas. Kali ini, dari jalan utama kami diarahkan melewati jalur alternatif agar lebih cepat sampai ke tujuan kami. Inilah warung Pengkolan Jati. Warung yang mulai terkenal di tahun 2024 ini berlokasi di sebuah pengkolan di daerah Cimalaka, Sumedang, Jawa Barat. Dengan menu andalan ayam bekakak khas Sunda dan nilai cobek pedasnya mampu menarik pelanggan dari luar Sumedang, seperti Bandung, Cirebon, dan termasuk kami dari kota Depok. Selain makanannya yang enak, aksesnya yang dekat dengan tol Cimalaka, serta pemandangan Gunung Tampomas menjadi nilai lebih dari rumah makan ini.
Akhirnya setelah 5 atau 6 jam perjalanan akhirnya kita sampai di Sumedang. Dan ini kita langsung ke penginapan dulu. Tadi sebelumnya kita mampir ke warung makan Pengkolan Jati itu yang ada di Cimalaka ya. Dan sekarang kita mau check in dulu. Ini resepsionisnya. Jadi di sini kawasan gitu ya, ini kayak resepsionis. Terus di sana ada cafe, view-nya sawah di sana tuh. Mana kelihatan nggak ya? Tuh pokoknya itu. Nah terus hotel kamar kita tuh kalau nggak salah yang sebelah sana. Jadi kita coba tanya resepsionisnya aja kamar kita yang mana.